Keceriaan terpancar dari para penghuni komplek terpadu An-Nur, Karawang, Jawa Barat. Beban kemiskinan yang selama ini menghimpit kehidupan sehari-hari terasa ringan setelah menempati rumah tipe 45 di komplek An-Nur. Tak hanya orang tua, anak-anak pun merasakan kebahagiaan tak terhingga karena bisa dengan leluasa bermain di lahan luas yang disediakan komplek. Mereka tak mengira bisa mendapatkan kesempatan langka menempati rumah yang selama ini hanya menjadi impian. Pendapatan sebagian besar mereka yang hanya diperoleh dari bekerja sebagai buruh serabutan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi untuk membeli rumah seluas ini. Kerjaan saya semerabut, ada kuli-kuli itu, misalnya kuli bangunan, ikut bangunan, ngurus masjid, di masjid, terus ini bikin sumur pompa, sumur bor. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada terutama ke Qatar Charity, kepada yang bersangkutan yang telah memberi saya tinggal di sini. Mudah-mudahan juga saya sekeluarga ada tingkatannya masalah perekonomian. Kontrakan saya juga cuma satu petak aja gitu. Kalau di sini ya ciri khasnya teh ruang tamu terus ruang tidur gitu. Cuman itu aja, daripada di sini kan udah luas gitu. Apalagi anak kita sudah 3 gitu. Mungkin anak kita yang laki-laki di depan, anak perempuan kita di belakang gitu. Kemarin seperti itu. Alhamdulillah pekerjaan sehari-hari emang jadi amil Pak. Penghasilannya nggak tentu Pak. Merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di tempat ini kan lingkungannya bersih, tertata rapi gitu Pak. Ya alhamdulillah kami ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada yang memberikan rumah ini. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima amal kebaikannya. Dan para penerima manfaat ini merupakan bagian dari 100 keluarga di Karawang yang mendapat kesempatan menempati rumah di komplek An-Nur. Libi Ghazali salah satunya. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pengurus jenazah di kampungnya ini sebelumnya hanya menempati rumah kecil dan kumuh tak jauh dari komplek An-Nur. Di rumah seluas sekitar 50 meter persegi, bersama istri dan 2 anaknya, ia bertahan dari sulitnya ekonomi dan tuntutan hidup sehari-hari yang terus membebaninya. Sementara kedua anaknya hanya bisa bermain di dalam rumah yang pengap dan minim penerangan. Sebuah hunian yang tak hanya jauh dari kata layak, tapi juga sama sekali tidak memenuhi standar hunian yang sehat. Komplek terpadu An-Nur merupakan proyek sumbangan dari keluarga Al-Kuwari dari Qatar untuk pemukiman masyarakat kurang mampu di Karawang, Jawa Barat. Terdiri atas 100 unit rumah tipe 45 dengan luas tanah 82 meter persegi, masing-masing terdiri dari ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan 2 kamar tidur. Satu unit masjid seluas hampir 200 meter yang dapat menampung ratusan jemaah dibangun di bagian depan kompleks. Tak hanya menjadi tempat beribadah, masjid ini menjadi pusat aktivitas agama dan sosial bagi warga komplek maupun warga sekitar serta masyarakat umum. Fasilitas klinik, sekolah, dan gedung administrasi menjadi sarana yang dapat dinikmati para penghuninya. Sejumlah sarana umum lainnya turut melengkapi fasilitas komplek, seperti taman bermain, lapangan basket, lapangan bulu tangkis, serta jogging track. Jalanan yang mulus membuat komplek yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu ini semakin lega.
Komplek terpadu An-Nur menempati kawasan strategis di jalur lintas Jawa, 90 km sebelah timur ibu kota Jakarta. Lahan seluas 3,8 hektar ini adalah lahan sawah wakaf yang disediakan Yayasan Al-Hasanah. Ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dari warga setempat dan penduduk sekitar. Lokasi di Desa Jatiragas, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dipilih berdasarkan tingkat kemiskinan penduduknya. Dalam catatan Biro Pusat Statistik tahun 2005, Karawang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki indeks kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Bahkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jawa Barat pada 2008 mencatat lebih dari 210.000 keluarga atau sekitar 36% dari total lebih dari 580.000 keluarga di Karawang tergolong sebagai keluarga miskin. Angka ini meningkat dibandingkan jumlah keluarga miskin 2 tahun sebelumnya yang mencapai 34%. Kesulitan ekonomi yang diwariskan warga dari generasi ke generasi mengakibatkan banyak anak tidak memiliki akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan di kemudian hari. Karenanya, proyek bantuan perumahan merupakan salah satu upaya strategis untuk memutus rantai kemiskinan. Tepat 19 Mei 2010, Komplek Terpadu An-Nur diresmikan. Selain sebagai ajang perayaan salah satu capaian besar Qatar Charity Indonesia di bawah program peduli keluarga, perempuan, dan anak, acara ini sekaligus memperkenalkan komplek ini ke masyarakat umum. Di samping sebagai ajang penghargaan kepada semua pihak terkait. Acara yang sekaligus serah terima komplek ini dihadiri Menko Kesra, Gubernur Jawa Barat, korps diplomatik dari negara-negara sahabat, perwakilan organisasi nasional dan internasional, serta delegasi Qatar Charity dari Doha. Program bantuan perumahan ini diberikan secara utuh dengan fasilitas yang memadai untuk memberikan hak, tempat tinggal, pendidikan, dan lingkungan yang layak bagi warga kurang mampu, sesuai misi dan visi yang diemban Qatar Charity. أن التنمية وإطلاق الطاقات وأحداث التغيير في المجتمعات لا يتحقق في غياب الاستقرار المعيشي والتوازن النفسي. الحفل الكريم مشروعنا اليوم يدخل في باب من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya telah meluncurkan beberapa program pemberdayaan keluarga miskin melalui dana APBN. Namun belum bisa sepenuhnya mengurangi kemiskinan. Hingga kini pemerintah belum mampu membangun fasilitas perumahan bagi 30 juta warga miskin di Indonesia. Karenanya pemerintah Indonesia menyambut baik bantuan perumahan yang diberikan donatur melalui Qatar Charity. Bahwa kita masih memiliki sejumlah kemiskinan 40%. Jumlah tersebut hampir 30 juta orang dan diantaranya 3,5 juta memang sangat miskin. Sehingga kita terbuka untuk adanya anggaran yang tertuang dalam APBN, tapi juga dari masyarakat dalam negeri dan internasional. Itu sebabnya Gubernur Jawa Barat memberikan apresiasi besar atas bantuan perumahan dari Qatar Charity. Karena bantuan yang diterima warganya tak hanya memenuhi standar umum hunian yang sehat, tapi juga sudah sesuai dengan ketentuan syariat agama. Pihaknya pun siap menyediakan lahan jika mendapat kesempatan lain dalam bentuk kerjasama membangun rumah susun atau komplek perumahan seperti An-Nur. Ya, نعم نشكر لمؤسسات خيرية الخارجية يعني منها من دولة قطر الخيرية تعطي لنا مساعدة على شكل بيوت لأبناء إندونيسيا
للمساكين في إندونيسيا ونرجو أكثر إن شاء الله في المستقبل. ونحتاج إلى تعاون ونستعين للتعاون بين محافظة الجبل الغربية ودولة قطر، تعاون في بناء هذه المجمع. نحن نستعين لإيجاد ولتجهيز قطع أرضية ونطلب منهم بناء البيوت لمثل هذه البيوت. 100 keluarga miskin yang berasal dari Karawang, Jawa Barat kini menempati perumahan An-Nur. Setelah melalui tahap seleksi ketat yang dilakukan pihak Qatar Charity dan Yayasan Al-Hasanat selaku pengelola. Yeah, of course there are many requirements for selecting beneficiaries of An-Nur complex, and the first requirement is to be poor, that the first, and the second to be without any house, not owning any house. And the third also take into consideration the size of the family, the age of the head of the family. If, for example, we have two families that they have the same requirement in terms of poverty and in terms of not having house, but the other one is so old and have, for example, the family is composed from 6 people and the other one family is only 3 people, of course that one, the fixed family will be the priority. So, and other consideration, and the selection is conducted through committee selection composed from Qatar Charity and Al-Hasanat Yayasan, and after a deep assessment and survey for the life conditions of the candidate. That's the sum of the requirement. Warga sekitar dan pemerintah daerah berharap sumbangan komplek An-Nur menjadi awal dari bantuan-bantuan serupa di Indonesia. Komplek An-Nur merupakan proyek pengembangan komunitas terpadu kedua setelah proyek sejenis yang dibangun Qatar Charity di Aceh. Melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang menyentuh kebutuhan masyarakat miskin secara langsung dan program pengembangan kapasitas guna meningkatkan kompetensi mereka, Qatar Charity terus berusaha memberikan kontribusi pengentasan kemiskinan bagi mereka